Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis 11 Maret 2021, bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang diberikan kepada kami. Terima kasih kami sudah disertai dalam sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini sebelum kami melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik, dan apa yang Tuhan kehendaki dapat kami lakukan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Roma pasal 6 ayat 12 yang menjadi dasar renungan pagi hari ini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikian firman Tuhan, dan renungan pagi ini saya beri tema 7 dosa utama. Saudara-saudara, dalam tradisi Kristen dikenal ada 7 dosa utama, atau sering disebut juga 7 dosa pokok atau 7 dosa mematikan yang sering didengungkan. Tentu saja dengan tujuan agar 7 dosa ini dikenali, diwaspadai, dan dimatikan. Ketujuh dosa itu adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamaan, nafsu birahi, kerakusan, dan kemalasan. Kalau ketujuh dosa ini diperkenalkan sebagai dosa utama, bukan berarti gereja atau juga bapak-bapak gereja yang berupaya membuat daftar ketujuh dosa ini tidak tahu bahwa di mata Tuhan tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Namun, mengapa 7 dosa ini disebut sebagai dosa utama? Sebab ke-7 dosa ini dipandang sebagai dosa yang melahirkan atau mengakibatkan banyak dosa-dosa lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang membiarkan dirinya dikuasai kemarahan, maka kebencian dapat semakin memuncak. Dan bukan tidak mungkin suatu saat dapat melakukan pembunuhan kepada orang yang dibencinya itu. Atau seseorang yang melakukan korupsi, dapat dipastikan ia pasti dikuasai oleh ketamaan. Begitulah dosa utama itu bekerja. Selain itu, mengapa ke-7 dosa tersebut perlu dikenali dan diwaspadai? Karena sifatnya yang tidak mudah diatasi. Ke-7 dosa ini bersifat kronis dan berakar kuat di dalam hati manusia sedemikian rupa sehingga manusia, kita, kerap menganggapnya itu sangat manusiawi ada pada diri kita dan dapat dimaklumi hanya sebagai sifat atau sikap buruk manusia semata. Mungkin kita akan bisa dengan lebih mudah mengenali dan menghindari dosa membunuh, berzina, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Tetapi tidak demikian dengan ke-7 dosa utama ini. Mungkin
Malah tanpa kita sadari, ketujuh dosa ini sudah menyatu dengan diri kita dan hidup kita. Sehingga ketujuh dosa ini, atau salah satu atau beberapa di antaranya, sebenarnya selalu ada dalam diri kita dan hanya kita pahami sebagai sifat atau sikap buruk kita tanpa kita melakukan apa-apa terhadapnya. Merasa itu bukan dosa yang harus segera disingkirkan atau dimatikan. Kita mungkin malah merasa hebat dengan kesombongan kita. Kita bisa dengan sangat santai menyikapi kemalasan kita dan sebagainya. Dan kita merasa semua itu tidak apa-apa. Saudara-saudara, saat ini kita berada dalam masa prapaskah, masa yang kita isi dengan penyesalan atau pertobatan, pendekatan diri kepada Tuhan. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan diri atas dosa-dosa kita dan melakukan pengendalian diri atas apa yang kita makan, atas sikap kita dan segala yang kita perbuat atau kita lakukan. Sehubungan dengan ini, apa yang sudah kita lakukan dengan dosa-dosa kita, terutama ketujuh dosa utama yang seringkali sudah menyatu sedemikian rupa dengan diri kita ini: kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamaan, nafsu birahi, kerakusan, dan kemalasan. Apakah kita sudah mengenalinya dengan baik? Menyadari bahwa itu adalah dosa, lalu berusaha menyingkirkannya, bahkan mematikannya. Tujuannya tentu saja agar tidak lahir dosa-dosa lain yang dapat muncul daripadanya, supaya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, seperti yang dikehendaki dalam firman Tuhan di kitab Roma pasal 6 ayat 12 tadi. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berperang melawan dosa, tentu kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu membuka diri kita pada Roh Kudus yang pasti menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengenali dan menyadari dosa kami, terutama 7 dosa utama yang acap kali hanya kami anggap sebagai sifat atau sikap buruk saja. Kami mohon pertolongan dan kekuatan Roh Kudus untuk kami dapat mengatasi dan menyingkirkannya dari diri kami dan hidup kami, serta segala yang kami perbuat semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.